Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Di pembahasan sebelumnya, di episode sebelumnya, kita telah membahas tentang Bathari Durga atau Bathari Pramuni yang wayangnya ini. Semula saya ingin melanjutkan pembahasan berikutnya itu ke langsung babat Ngastina, yaitu di eranya Raden Barata. Raden Barata itu wayang saya seperti ini Raden Barata. Namun maaf, setelah saya pikir-pikir lagi, sementara ditunda dulu pembahasan Raden Barata. Mumpung sebelumnya itu kita telah membahas Bathari Durga, yaitu dewanya Panggoda, maka sekalian kita tuntaskan sumber masalah atau sumber penggoda yang lain, yaitu Gudayatma. Itu yang akan kita bahas. Nanti setelah itu baru kita mungkin akan lanjut ke sini. Kenapa begini? Karena begini. Kok harus kita bahas Gudayatma dulu? Di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, di situ disampaikan bahwa yang menjadi tantangan seorang hamba untuk menjadi lebih khusyuk itu adalah godaan yang berasal dari dunia, manusia, setan, dan nafsu. Jika godaan dunia di dunia pewayangan, analogi saya mungkin bisa diwakili dengan Prabu Duryudana, di mana sepanjang hidupnya itu Duryudana itu selalu pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Tidak ada pertimbangan yang lain. Nyaris Duryudana, Sangkuni, dan para Kurawa itu dalam menjalankan apapun semua pertimbangannya ekonomi. Dan Ratu Sewu Negara bisa membantu mereka di dalam perang Baratayuda Jayabinangun itu juga lagi-lagi hitung-hitungan ekonomi. Sehingga muncul orang yang oportunis seperti Prabu Permeo dan orang yang perhitungan banget untuk mendapatkan kekuasaan lebih seperti Gardopati sama Wersoyo dan sebagainya. Jadi Duryudana menggambarkan itu godaan dunia. Sementara godaan dari setan itu bisa diwakili oleh Bathari Durga ini. Sedangkan godaan dari manusia itu kok rasanya ini Dasamuka ini kok cocok gitu. Karena era dia menjadi manusia juga bikin masalah banyak. Setelah dalam tanda kutip mati pun itu juga gentayangan menjadi roh jahat, itu juga bikin problem juga Dasamuka yang namanya Gudayatma. Wayangnya seperti ini ya, Dasamuka juga matanya dua. Ini kalau wayang saya Gudayatma, menurut saya yang paling pas itu wujud wayangnya yang seperti ini. Nah, sedangkan kalau godaannya sifatnya itu hawa nafsu, bisa diwakili oleh Buta Cakil. Cakil itu perlambang nafsu, yang rencananya akan kita kupas setelah ngupas Gudayatma ini. Jadi sementara mohon maaf, pembahasan mengenai Raden Barata ini, babat Ngastina, ini babat alas Ngastina, alas Ingas menjadi negeri Ngastina ini, mohon maaf sementara ditunda dulu. Di dalam channel Umar Atmojo Official ini, saya memang sengaja untuk mengupload video-video itu kalau bisa seruntut mungkin. Sebagaimana di dalam introduction itu saya menyampaikan bahwa
ibarat mau memahami Indonesia dalam skala yang sangat luas, Indonesia secara keseluruhan ada sekian pulau-pulau itu, ada sekian banyak kota, kita tentukan dulu kilometer nolnya. Kilometer nolnya adalah Lakon Wirotoparwo. Kemudian kita beranjak ke tempat-tempat atau wilayah yang lain. Tuh. Sehingga nanti harapannya semakin bertambahnya episode, semakin bertambahnya file yang terupload di dalam channel YouTube ini akan menambah pemahaman tentang dunia pewayangan semakin komprehensif. Harapannya demikian. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf, pembahasan mengenai Raden Baroto ini untuk sementara kita sisihkan dulu. Kita tuntaskan dulu pembahasan mengenai problem-problem di dunia pewayangan yang bersumber dari problem dunia yang diwakili oleh Prabu Duryudono. Itu nanti banyak kita kupas di Mahabharata. Problem yang disebabkan oleh makhluk halus setan itu yang diwakili oleh Betari Durga. Problem yang bersumber dari manusia. Jadi manusia yang berjiwa setan, yaitu diwakili oleh Dasamuka. Dasamuka wayangnya seperti ini. Mengapa ini di belakang saya ini saya hadapkan sama Anoman? Karena jika sudah menjadi Godoyitmo, itu yang biasanya mengatasi gangguannya Godoyitmo atau roh jahatnya Dasamuka itu adalah Anoman. Jika Betari Durga itu yang ngadepi Semar, kalau Betari Durga ini yang ngadepi Semar, tapi kalau Godoyitmo itu biasanya yang ngadepin Anoman. Tuh. Nah, Godoyitmo itu adalah sukmane Dasamuka, sukma sasar. Menurut saya, wayang Godoyitmo yang paling pas itu Dasamuka yang matanya dua seperti ini. Namun jika ternyata stok wayang itu yang seperti ini tidak ada, ya bisa pakai Dasamuka yang seperti ini tuh bisa. Jadi bebas gitu. Jadi jika stok nggak ada, ya bisa pakai Dasamuka yang gini. Namun umumnya ya Dasamuka seperti ini, yang mata satu ini dipakai di era Ramayana. Atau yang seperti ini. Ini kan bedanya kalau yang ini wajahnya merah, sementara yang di belakang saya ini kan wajahnya gemblengan. Itu sebenarnya sama aja. Cuma pada saat saya mencorek wayang Dasamuka ini, untuk situasi jejeran itu menggunakan wayang yang di belakang saya ini. Tapi setelah jejeran, apalagi dalam kondisi sangat marah, itu menggunakan wayang yang ini. Nah, di dalam epos Ramayana, Dasamuka ini sangat sakti karena dia memiliki aji Ponco Sunyo yang dia peroleh dari gurunya itu Resi Subali. Resi Subali itu adalah adiknya Dewi Anjani. Dewi Anjani itu adalah ibunya Anoman. Jadi Dewi Anjani itu punya adik dua. Yang pertama adik laki-lakinya itu Resi Subali dan Sugriwo. Nah itu. Anjani, Subali dan Sugriwo itu adalah anaknya Resi Gutama dan Dewi Indradi di pertapan Agrastino. Nah, Dasamuka ini muridnya Resi Subali. Kenapa? Karena dari Resi Subali, Dasamuka itu mendapatkan ajian yang sangat sakti, namanya Aji Ponco Sunyo. Resi Subali itu adalah bapaknya Joyo Anggodo. Yang sering dilakon Ramayana itu pada saat lakon Anoman Duto. Itu Anggodo itu rival dengan Anoman karena berebut siapa yang menjadi duto. Atau juga ada lakon khusus tentang Anggodo, itu Anggodo balik. Nah itu ada juga lakonnya. Nah, Dasamuka ini punya aji Ponco Sunyo, yaitu jika dia mati,
namun badannya masih menempel di bumi, maka dia bisa hidup lagi. Sehingga di dalam peperangan terakhir dengan Prabu Romo Wijoyo ini kena panah Kiai Guhyo Wijoyo, atau ada yang menyebut Guo Wijoyo. Ini Dasamuka mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Nah, terus setelah kena panah Guhyo Wijoyo yang kesekian kalinya, dia itu terlentang di permukaan bumi, sama Anoman ditablek, istilahnya ditimbun, ditimpali dengan gunung rung-rungan. Sehingga walaupun hidup lagi, dia itu tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena ketindihan gunung rung-rungan itu. Jadi cuma teriak-teriak saja. Aku mau mati gitu. Teriak-teriak aja. Jadi Romo Wijoyo, aku mau mati, Romo Wijoyo, nah, gitu. Jadi Dasamuka teriak-teriak, dan Dasamuka itu, mohon maaf, suaranya itu kenceng, suaranya itu keras. Jadi kalau setiap ngomong tuh dia istilahnya punya apa ya, istilahnya kalimat khas. Misalnya kalau Semar itu laih gitu, atau kalau Betari Durga swage selikur dino, kayak gitu. Atau Semar itu begegek ugek mel sadulita gitu, itu Semar. Kalau Begawan Durna lole itu. Namun kalau Dasamuka ini yang terkait dengan harta. Wang Sukma mangati luwih muga ngayomono para dasih pandaku ya donyaku. Wahahaha gitu. Nah, ya gitu, itu Dasamuka. Nah, kembali lagi kalau pada saat dia itu kena panah Guhyo Wijoyo yang kesekian kali, Dasamuka rubuh, ditablek sama Anoman, ditablek gunung rung-rungan. Jadi Anoman itu membawa gunung rung-rungan. Terus tablek, Dasamuka nggak bisa bangkit. Dasamuka nggak bisa bangkit lagi. Bisa dikatakan apakah dia hidup atau mati juga tidak jelas. Namun setelah itu di era Ramayana, artinya eranya Dasamuka bisa dikatakan tamat. Namun di lakon Anggodombale ini juga tetap membawa masalah ini, sukmanya. Jadi sukmanya seperti ini ngamboro ini. Nah ini sampai di era Mahabharata, sukmane Dasamuka ini tansah memberikan gangguan. Contohnya gangguan yang pernah ditimbulkan oleh tokoh ini itu pada saat dia menculik Titise Widyawati, yaitu Dewi Wara Sembadra. Itu pernah diculik oleh ini Godoyitma ini. Terus yang bisa mengatasi ini Anoman ini. Itu. Jadi kalau Godoyitma Anoman itu, jadi dia kayak trauma, kabur gitu. Terus sama Anoman ini kan dikejar gitu. Gitu. Jadi nih. Nah, mengenai tokoh Anoman itu juga ada beberapa versi, ada yang rambutnya hitam seperti yang di belakang saya, ada yang rambutnya merah, ada yang rambutnya keemasan, macam-macam, banyak versi. Cuma menurut saya, kalau ini kembali lagi bukan masalah benar atau salah, tapi mohon maaf, ini hanya mengenai selera. Jika Anoman di eranya Ramayana, saya lebih suka itu Anoman itu yang dangak, karena dia masih muda. Tapi kalau di era Mahabharata, itu yang agak luruh seperti ini, lebih kelihatan gimana ya, lebih kelihatan sabar. Lain dengan Anoman yang ini lebih kelihatan lebih galak, kalau ini lebih kelihatan lebih sabar. Jadi kok saya rasa kalau Anoman seperti ini dipakai di era Mahabharata, itu kok cocok, kok rasanya pas.
Lebih-lebih di era Mahabharata itu Anoman sudah lebih ngabrahmono, lebih lebih bersifat pendeta di pertapan Kendali Sodo. Tuh. Kayaknya mohon maaf kalau ada lakon Mahabharata kok di situ ada Anoman perang sama para Kurawa atau sekelas misalnya Aswatama atau Kartomarma gitu. Mohon maaf. Hati saya itu kayak nggak terima gitu, kayak aduh gimana ya gitu loh. Karena di era Ramayana itu Anoman begitu sektinya, Butondi ya bisa dikalahkan sama Anoman, Wilkataksini, Tetunggule Wadyabala Banyu aja kalah sama Anoman, terus bisa ngobong Ngalengka, terus banyak sekali yang dijalankan oleh Anoman. Apalagi dia juga punya Aji Maundri. Kok perang sama kelasnya Aswatama atau Kartomarma itu kok menurut saya kok jadinya gimana? Mohon maaf, bobot Anomannya kok menurun gitu. Namun sekali lagi ini mohon maaf, ini hanya pendapat saya ya. Namun memang kalau ada Anoman tanding, apalagi tandingnya Prigel sampai gimana Jumpalitan gitu ngoprol ke gunung, ya itu menarik secara estetika seni, dilihat mata itu jadi menarik. Ada sabet Anoman wakok kakok gitu, apalagi meri-meri gitu ya, itu sangat menarik itu. Namun jika Anoman itu tandingnya kok sama kelasnya Aswatama, Kartomarma itu kok waduh, bobotnya Anoman kok jadi turun ya, kok lawannya cuma kelasnya kayak gitu-gitu aja. Aswatama sama Kartomarma tanding sama Patih Ngamarta, namanya Patih Tambak Ganggeng itu aja ya saya kira masih cucuk gitu. Gitu. Ya itu, mohon maaf sekali lagi, ini pendapat saya yang belum tentu benar. Ini hanya masalah menurut saya yang belum istilahnya yang lain tidak harus setuju dengan pendapat itu, enggak masalah. Nah, sedangkan Anoman itu kan di era setelah Mahabharata itu kan juga masih hidup. Itu saya bayangkan Anoman yang lebih tua lagi. Kalau yang saya punya Anomannya lebih ini kelihatan gimana ya, lebih sangkuk, lebih nunduk, lebih lebih sabar kelihatannya. Nah, ini kalau dipakai di era setelah Bharatayuddha kok menurut saya ini kok pantes gitu Anoman yang ini. Nah, kembali ke Gudoyetmo. Jadi Gudoyetmo ya kerjaannya ganggu itu. Jadi ini menarik jika bikin lakon carangan apa misalnya wahyu apa, terus di situ ada sumber masalah. Oh, ini bisa nih dijadikan biang kerok sumbernya masalah untuk lakon-lakon carangan. Cocok ini. Jadi Gudoyetmo. Nah, Gudoyetmo itu adalah rohnya Dasamuka ini. Kalau wayang-wayang saya itu saya senang kalau wayang memang betul-betul wayang yang angkara gitu ya. Atau dia punya sifat angkara murka, itu di sini itu saya kasih mangkoro, itu lambang angkara gitu. Terus wayang-wayang saya palemahannya ini hitam, tengahnya warna keemasan, hitam lagi. Ya itu sebagai ciri khas. Masing-masing orang biasanya punya ciri khas di palemahan ini. Kalau saya palemahannya seperti ini. Dan ini juga saya juga tidak asal di dalam memilih warna, ini juga ada maksudnya. Jadi Gudoyetmo seperti ini. Gudoyetmo itu takutnya sama Anoman gitu. Jadi kabur. Terus kalau sama Anoman, Gudoyetmo ini apakah mati? Ya enggak, sifatnya itu roh jahat gitu. Jadi ya dia enggak mati, cuma ya kabur, akhirnya masalah itu selesai. Habis itu enggak lama kemudian tancep kayon gitu. Jadi gitu. Jadi sumber masalah satu Betari Durga dan biasanya dibarengi dengan Bathara Kala. Yang kedua ini Gudoyetmo ini.
Berikutnya, insya Allah akan kita bahas mengenai cakil sebagai perlambang nafsu. Baru setelah cakil, kita akan lanjut membahas mengenai lakon, yaitu babat alas ingas, yosone negoro Ngastina. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.